PKB Kemendikbud.go.id. Saya mengikuti kegiatan Bintek di SIM PKB. Kemudian kami akan merefleksinya dengan teman-teman guru di lingkungan SMP Muhammadiyah 6 Kaligunang. Tujuannya adalah akselerasi teknologi di dunia pendidikan sedang berlangsung. Ini adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pembekalan bagi para guru dalam proses adaptasi teknologi pendidikan yang terus berjalan. Kemudian mengintegrasikan teknologi dan kemampuan non teknis ke dalam kelas dapat menginspirasi kolaborasi, komunikasi, pemikiran kritis dan kreativitas sehingga hasil kegiatan belajar mengajar lebih jitu dan berdampak besar. Dalam materi refleksi ini ada 6 pelajaran yang akan kami refleksikan. Pertama adalah resilience, tangguh dan teknologi. Kedua, critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Ketiga, creativity, konten dan teknik penciptaan. Keempat, communication, komunikasi aktif. Kelima, empower atau penerapan kelas campuran. Keenam adalah collaboration. Perjalanan menjadi matang menggunakan teknologi ini sebagai konsultan teknologi melihat jelas betapa melimpah ruahnya potensi teknologi dalam meningkatkan pembelajaran. Namun, perjalanan menjadi pembelajar untuk mencapai tingkat manfaat teknologi tersebut cukup panjang. Dalam maraton pembelajaran ini, kadang kita akan unggul, kadang ketinggalan. Disinilah Bapak Ibu perlu menjadi resilient guna setiap momen keunggulan sebagai tenaga untuk semakin maju, menyadari bahwa setiap momen ketinggalan adalah wajar dan kita perlu mengatur tenaga untuk mengejar. Seperti dalam maraton, mengatur tenaga atau mengelola resilience semakin efektif jika kita masih berapa jauh atau berapa dekat kita dengan garis finish. Dalam maraton menuju e-learning yang baik ini, peta kita adalah kerangka Summer. Apa itu? Kerangka Summer sebagai peta perjalanan menjadi matang dalam maraton menuju e-learning yang efektif. Jadi Summer adalah SAMR adalah suatu kerangka yang mengilustrasikan tingkat kematangan seorang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Tingkat kematangan ini terdiri dari mulai dari tingkat pemula, pemahir, substation, augmentation, modification, dan redefinition. Semakin matang kita dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, semakin besar peningkatan proses dan hasil yang terjadi dalam pembelajaran. Kemudian, apa itu berpikir kritis? Kata berpikir kritis sudah menjadi kosakata, ya. Berpikir kritis sudah menjadi kosakata. Namun demikian, banyak dari kita yang tidak sadar apa sebetulnya berpikir kritis. Critical thinking, Doors mendefinisikan berpikir kritis sebagai proses berpikir observasi, refleksi, menalar yang disiplin, mahir dan aktif dalam membuat konsep dari menerapkan, menganalisis, mensintesis dan atau mengevaluasi informasi. Kemudian, bagaimana menumbuhkan berpikir kritis menjadi keterampilan? Ya. Satu, ada 2 komponen, 1 observasi, 2 insight. Kemudian, apa itu kaitannya dengan pembelajaran teknologi? Teknologi adalah mitra yang tepat untuk mempraktekkan berpikir kritis. Kemudian apa kemampuan bercerita? Yaitu suatu kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk menyampaikan gagasan, ide secara lisan maupun tulis yang mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman atau kejadian. Kemudian konten. Apa itu konten? Konten adalah segala bentuk komunikasi, terutama audio, visual, yang berisi sebuah informasi, hiburan atau melihat diri sendiri, menarik atau tidak, informasi atau tidak, membuat peduli atau tidak. Kita sebagai pembuat konten selalu dapat menjawab dengan tepat. Tapi hambatan terbesarnya apakah kita bisa jujur pada diri sendiri? Mari kita eksplorasi ke teknik membuat konten dengan teknik bercerita. Kemudian
Apa itu komunikasi efektif? Komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima sebagai tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Kemudian adalah metode belajar campuran. Kelas campuran adalah kelas yang menerapkan pembelajaran campuran sehingga murid mendapatkan pengalaman belajar yang optimal dengan mengadaptasi konsep dari Kathleen F. Cooper dan kawan-kawan. Sebagai program pendidikan yang memfasilitasi murid belajar dengan memenuhi 4 ciri ini. 1. Setidaknya mengikuti pembelajaran asinkron yang memungkinkan murid mereka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. 2. Setidaknya mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan moda belajar tertentu. 3. Menghubungkan beragam modalitas program mata pelajaran menjadi suatu pengalaman belajar terintegrasi. 4. Membantu murid menjadi belajar merdeka belajar, komitmen pada tujuan pandemi COVID-19. Apa tantangan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 atau ketidakpastian pandemi, keragaman kondisi, dan penurunan capaian belajar? Kedua, apa miskonsepsi dan konsepsi sebenarnya pembelajaran campuran? 3. Miskonsepsi pembelajaran campuran. 4. Ciri pembelajaran campuran, pembelajaran sinkron dan asinkron. Ketiga, mengapa pembelajaran campuran adalah jawaban yang tepat? Karena pembelajaran pada level yang tepat, teaching of the right level. Kemudian pembelajaran yang fleksibel adalah pembelajaran abad ke-21. Demikian untuk materi kegiatan refleksi pengimbasan pada pemanfaatan teknologi untuk pendidikan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, dari refleksi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, apakah ada yang bisa menjelaskan tentang pelajaran apa yang kita dapat dari susunan kursus ini? Silakan, mungkin ada yang bisa menjawab. Silakan Bapak Agus. Dari 6 seri pembelajaran ini kita bisa memetik yang paling mendasar adalah kolaborasi dan juga critical thinking, karena kita akan diberi sebuah modal untuk berpikir kritis. Jadi karena itu juga menjadi salah satu keterampilan abad 21 yang harus disampaikan kepada siswa, sehingga kita harus di antara 6 keterampilan ini harus dikuasai adalah critical thinking. Jadi itu mungkin yang bisa saya jelaskan, dan saya bisa memetik dari pembelajaran ini bahwa keterampilan yang harus kita kuasai sebagai seorang guru adalah minimal critical thinking. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah membantu dalam refleksi pengimbasan untuk materi adaptasi teknologi untuk dunia pendidikan. Insya Allah mudah-mudahan kita dimudahkan ya, selalu berpikir kritis sebagai keterampilan, kemudian kita selalu beradaptasi dengan teknologi untuk kemajuan pendidikan yang datang. Salam sehat Indonesia tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.